Halo, selamat datang di Movie di Recap. Pada episode kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Godzilla vs Kong yang dirilis pada tahun 2021. Tak usah banyak omong lagi, langsung saja kita masuk dalam alur cerita film Godzilla vs Kong. Di awal film kita ditunjukkan King Kong yang baru bangun dari tidurnya di sebuah pulau. Sebelum ia mandi, ia menggaruk pantatnya. Kong hidup di pulau ini dengan rasa santuy karena makhluk monster yang pernah dia hadapi sudah lenyap dan Konglah pemenangnya. Setelah Kong mandi, ia ditemui oleh seorang anak kecil yang bernama Jia. Ia berasal dari suku Iwi. Latar belakang Jia, orang tuanya terbunuh saat ada badai dan Jia merupakan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Kong tiba-tiba melempar batang kayu yang membuat kerusakan. Ternyata Kong berada di sebuah kubah atau penangkaran Kong. Di tempat yang sama kita diperkenalkan orang ini, Dr. Island Andrews merupakan orang yang telah meneliti Kong selama 10 tahun. Dan temannya mengatakan kita harus mencari pulau yang lebih aman. Island lalu menjelaskan pulau ini satu-satunya yang membuatnya tetap terisolasi jika Kong keluar Godzilla akan mengincarnya. Di lain tempat, Bernie merupakan orang pecinta teori konspirasi Titan dan juga pegawai Apex Cybernetics. Bernie sedang berpidato di sebuah radio yang mengatakan Bernie akan mengungkap konspirasi perusahaan Apex Cybernetics yang sangat besar. Dia telah menghabiskan waktu 5 tahun menyamar di Apex. Bernie akan masuk ke sana dan mengunduh bukti kuat. Lalu kita diperlihatkan pemilik Apex Cybernetics yang bernama Walt Simmons. Ia bertanggung jawab atas penemu teknologi terbaru dan sains. Bernie sudah ada di dalam dan ia mengambil flash disk. Bernie lalu menyalin data di komputer itu dan ia menemukan surat pengiriman ke Hong Kong. Bernie sedikit kebingungan melihat bola mata ini. Ia lalu kaget karena mendengar alarm yang mengira alarm itu karena ia mengakses sistem Apex. Alarm itu berbunyi karena kedatangan Godzilla yang menyerang perusahaan Apex Cybernetics. Godzilla mengamuk menghancurkan tempat di sana hingga membuat orang yang ada di sana menjauh dari bahaya. Pesawat jet dikerahkan namun itu sia-sia. Saat Bernie menuju keluar, ia tidak sengaja bertemu security namun untungnya Bernie selamat dari serangan api biru Godzilla. Ia tidak sengaja melihat ada seperti mata besar yang tahan dari serangan api biru. Godzilla terus saja menghancurkan tempat Apex. Hingga masuk berita dikabarkan Godzilla yang awalnya pahlawan bagi umat manusia kini ia telah mengamuk. CEO Walt Simmons memberi pernyataan menganggap Godzilla adalah ancaman bagi umat manusia dan Apex mempunyai alat untuk menghadapinya. Di tempat pengungsian, Madison, anak dari Mark, jika kalian masih ingat, ia adalah ilmuwan dari film Godzilla King of the Monsters. Madison berdebat dengan ayahnya mengatakan tidak mungkin Godzilla menyerang tanpa sebab. Ayahnya membantah dengan mengatakan karena makhluk hidup seperti manusia bisa saja berubah dari baik ke jahat. Apalagi Godzilla. Di rumah Madison mendengar percakapan Bernie yang mengatakan Godzilla menyerang saat dipancing dan Apex lah sumber masalahnya. Di tempat universe ilmu teori kita diperkenalkan orang yaitu Dr. Nathan Lin juga merupakan orang yang meneliti Titans lainnya. Ia ditemui oleh Walt Simmons dan ketua petugas teknologi Apex yaitu Tien Ren Zerizawa. Zerizawa lalu menunjukkan hologram menggambarkan bumi berongga yang disebut Hollow Earth. Mereka percaya bahwa di bawah kaki kita ada sebuah pulau yang layak huni. Walt bermaksud menemui Lin untuk meminta bantuan mengambil energi di Hollow Earth dan membuat senjata yang setara dengan Godzilla. Tapi Lin membantah mengatakan memasuki bumi berongga itu mustahil. Jika mereka menabrak inversi gravitasi, itu mereka akan hancur dalam sekejap. Namun perusahaan Apex Cybernetics tidak masalah dengan hal itu karena telah menciptakan karya fenomenal yang dapat bertahan dari inversi yaitu wahana udara bumi berongga yaitu dinamai HIP. Pesawat ini bisa bertahan dari gravitasi kuat itu dan di sini Walt membutuhkan Lin untuk memimpin misi ini. Lin lalu membutuhkan bantuan kepada Dr. Island untuk membantu Kong karena Kong bisa menunjukkan jalan menuju kita ke Hollow Earth.
Singkatnya, Lin memohon kepada Island untuk membawa Kong ke bumi Bronga, tapi Island menolak karena Godzilla bisa saja menemui Kong. Di sini Lin meyakinkan Island bahwa ada sumber energi bumi Bronga di bawah kaki kita. Dari sanalah nenek moyang Kong berasal dan kita bisa membantu Kong menemukan rumahnya dengan pintu masuk di Antartika. Dan sedikit berpikir, Island akhirnya mengizinkan membawa Kong dengan pengawasan dirinya. Dengan kapal-kapal besar, Kong diikat menggunakan rantai besar. Ia terlihat sedang tidur diangkut melalui jalur air dengan menghindari jalur yang pernah Godzilla lalui demi mencegah timbulnya masalah. Lalu datanglah petugas lapangan Apex yang bernama Maya Simmons. Dia anak dari pemilik Apex. Dia datang ke sini hanya untuk memantau. Di malam hari yang gelap, Jia tiba-tiba terbangun karena mendengar Kong mengamuk. Jia keluar dan menemui Kong untuk menenangkannya. Datanglah Island. Jia memberitahu bahwa Kong sedang sedih dan marah. Island menanyakan kenapa kamu tahu. Jia lalu memberitahu bahwa Kong bisa bahasa isyarat. Di sini perlu kita ketahui bahwa Jia bisu dan hanya bisa ngomong dengan bahasa isyarat. Kong lalu menunjukkan bahasa isyaratnya dengan mengatakan rumah. Semua orang di sana tercengang dengan melihat hal itu. Kembali ke Madison, ia masih saja mendengar suara Bernie dengan mengatakan ia telah menemukan teknologi gila tanpa klasifikasi resmi. Tidak lama setelahnya datanglah teman dengan membawa mobil van. Dia bernama Josh. Mereka akan pergi mencari Bernie karena ia tahu mengenai Apex dan Godzilla. Singkatnya, mereka sudah menemui Bernie di depan pintu. Ia tidak memberikan masuk. Madison lalu memberitahu bahwa ayahnya bekerja untuk Monarch dan Bernie langsung membuka pintu. Bernie lalu mengajak di suatu tempat untuk membicarakan tentang kejadian Godzilla. Madison beranggapan bahwa serangan Godzilla di Apex bukanlah kejadian kebetulan. Mereka lalu menuju ke Apex. Singkatnya, mereka sudah ada di reruntuhan Apex. Ia lalu meluncur ke bawah. Di dalam, Bernie menunjukkan bola mata itu, tapi sudah diambil. Madison tidak sengaja menemukan lift basement rahasia. Mereka lalu memasuki menuju lantai bawah. Setibanya mereka melihat benda seperti kapsul yang dipindahkan. Karena ada orang yang datang, mereka terpaksa memasuki kapsul itu. Di dalam ia melihat telur raksasa atau mereka sebut Skull Crawler. Tiba-tiba kapsul itu diangkut dan lalu pintunya tertutup otomatis. Mereka menyadari bahwa kapsul ini akan meluncur ke markas Apex yang berada di Hong Kong. Kapsul ini langsung meluncur dengan sangat cepat. Di lain sisi terlihat Kong menikmati perjalanannya. Dia terlihat memainkan boneka Kong, lalu ia seperti merasakan sesuatu. Ia lalu menemui Island dengan rasa cemas dan memberitahu bahwa ada Godzilla. Kong lalu memberontak. Semua kapal berusaha menembaki Godzilla, tapi itu sia-sia. Pesawat jet dikerahkan untuk menembakinya, namun itu malah membuat pesawatnya hancur. Godzilla juga menghancurkan kapal itu. Setelah itu Godzilla menghampiri Kong, sehingga membuat kapal yang Kong tumpangi menjadi terbalik. Karena rantai Kong belum dilepas, Lin lalu melepaskannya. Kong langsung bertarung di dalam air. Setelah bertarung, Kong lalu membalikan kapalnya. Di atas kapal, ia melihat Godzilla. Kong lalu melompat di atas kapal menuju kapal induk. Tidak lama setelahnya muncullah Godzilla dan mereka berdua langsung bertarung. Kong berhasil membuat Godzilla terjatuh ke dalam air, namun Godzilla malah mengeluarkan api birunya sehingga membuat Kong harus menceburkan dirinya ke air. Di dalam air, Godzilla masih saja menyerang Kong sehingga membuat Kong kesulitan, karena ini bukan habitatnya. Saat Kong ingin naik ke daratan, ia malah diseret ke bawah. Dengan dibantu menggunakan bom peledak di dalam air, ia akhirnya berhasil menuju ke permukaan air. Di atas kapal, ia terbaring lemas. Saat Godzilla ingin menyerang yang kedua kalinya, Lin menyuruh menonaktifkan apapun yang bersuara dan matikan daya mesin, supaya Godzilla berpikir dia telah memenangkannya.
Singkatnya, Kong sudah dipindahkan menggunakan jalur udara, menggunakan helikopter. Di sana Kong terlihat tertidur. Sesampainya di Antartika, pos peluncuran bumi Brongga, Kong sedikit kebingungan. Dia ada di mana? Lubang itu merupakan lubang yang disebut bumi Brongga. Lubang itulah yang membawa kita ke dunia lain. Dia lalu menjelaskan lubang itulah yang menuju ke rumahnya, tapi Kong tidak percaya. Namun karena dia mengatakan keluarganya mungkin saja ada di bawah sana, Kong langsung ke sana dengan disusul menggunakan pesawat khusus. Kong di sana berayun-ayun seperti dalam hutan. Lalu ia terpleset sehingga membuat terjun bebas sehingga menembus lubang dimensi lain. Sampailah mereka di tempat Hollow Earth, tempat nenek moyang Kong. Di sana juga terlihat banyak hewan purba yang masih hidup. Ketika sedang mengikuti Kong, tiba-tiba kapalnya diserang oleh burung purba raksasa. Saat burung itu ingin menyerang pesawat satunya, ia beruntung diselamatkan oleh Kong, langsung melumpuhkannya. Tidak mau kalah, burung lainnya juga menyerang Kong hingga membuat Kong kewalahan karena dililit. Pesawat Hip lalu menembakkan rudalnya sehingga membuat Kong kembali bisa menyerangnya, lalu mencabut kepalanya untuk dimakan. Kong lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke suatu tempat. Di lain tempat, Madison, Josh, Bernie sudah sampai di Hong Kong. Ia memasuki ruangan yang sangat gelap dan besar. Lalu muncullah robot besar yang seperti Godzilla. Terlihat robot itu dikendalikan oleh Serizawa. Josh menyebut itu Mega Godzilla. Lalu kekuatan robot itu diuji dengan kemampuan 40% saja, sudah bisa menyamai Godzilla. Setelah melakukan percobaan Mega Godzilla, tiba-tiba mati karena daya masih 40%. Ward Simon menjelaskan kita hanya membutuhkan energi dari bumi Brongga. Setelah mendapatkannya, Mega Godzilla akan menjadi kuat. Madison lalu mengatakan itu sebabnya Godzilla menyerang fasilitas Apex, karena mencoba membuat robot setara seperti Godzilla asli. Ternyata Godzilla menyadari bahwa ada energi lainnya. Ia langsung menuju ke energi itu yang berada di Hong Kong. Kembali ke Kong, ia sudah berada di depan seperti pintu raksasa. Di sana juga ada telapak tangan nenek moyangnya. Kong langsung mendorong pintu itu. Di dalam sana Kong melihat singgah sana nenek moyangnya. Saat menuju ke sana, Kong mendapat kapak leluhurnya. Ia lalu duduk di sana dan terlihat Kong menjadi Raja King Kong. Yang lainnya tercengang melihat hal itu. Di lain tempat, Madison dan yang lainnya berusaha mencari tempat keluar, namun ia malah melihat kepala tengkorak titan besar yaitu Ghidorah. Mereka menyadari bahwa ada yang mengambil DNA-nya dan ia juga melihat Serizawa yang sedang mengendalikan robot itu. Diperlihatkanlah Godzilla yang sudah ada di Hong Kong. Semua warga Hong Kong sangat panik. Lalu mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Godzilla lalu menemukan titik di mana di bawahnya ada Kong. Ia lalu menembak menggunakan kekuatan api birunya. Kembali ke Kong, ia mendapati kapaknya bersinar lalu menaruhnya di sebuah tempat dan terlihat kapaknya seperti mengisi daya. Robot milik Apex lalu mengekstrak sampel dari cahaya biru yang ada di sana. Di markas Apex, mereka menyadari bahwa sinyal energi mulai masuk dan mereka akan mereplikanya. Island tidak bisa apa-apa karena ia ditodongkan senjata. Tiba-tiba ada guncangan sangat keras sehingga kelelawar purba itu bangun dan menyerang mereka. Semua pasukan Apex satu persatu dibawa oleh kelelawar itu. Setelah itu, api biru Godzilla langsung menembus ke bawah tempat di mana Kong berada sehingga membuat lubang yang sangat besar. Ketika pesawat Hip di dalam ada Maya, dia ingin masuk ke lubang itu tapi Kong menahannya karena ia tahu bahwa dia itu orang jahat dan lalu menghancurkan pesawatnya. Kong lalu masuk ke sana dengan kapaknya dan disusul dengan pesawat Island. Setelah sampai, Kong langsung menyerang Godzilla.
Ia lalu menghindari api birunya Godzilla. Kong sempat terkena api birunya tapi itu sedikit. Ketika pesawat HIP sudah sampai, mereka hampir saja menabrak Kong, namun mereka berhasil menghindarinya. Kong lalu mengambil kapaknya dan Godzilla mengeluarkan api birunya dan Kong berhasil memukul kepalanya sehingga mereka berdua terlempar. Tapi Kong masih bisa berdiri. Babak kedua ini dimenangkan oleh Kong. Tidak mau kalah, Godzilla lalu bangkit dan Kong melihatnya dan ia melompat dan mereka berdua lalu bertarung layaknya monster. Di sini Kong sedikit kewalahan sehingga Godzilla bisa mencakar dadanya Kong. Kong lalu tidak bisa apa-apa karena dadanya. Karena Godzilla merasa sudah menang, ia meninggalkan Kong. Kong ingin mengejarnya namun ia malah terjatuh. Di tempat lain, Madison, Josh, Bernie ketahuan dan dia dibawa ke ruangan Walt Simmons. Madison lalu menyalahkan Walt karena ia penyebab kekacauan ini dan telah memancing Godzilla ke dalam perang. Tiba-tiba Mega Godzilla aktif langsung menyerang Walt Simmons dan juga Serizawa tersetrum. Beruntung yang lainnya selamat. Menjelang pagi, Mega Godzilla menghancurkan markas Apex dan lalu ia keluar dan menantang Godzilla, lalu mereka menyerang. Godzilla kewalahan menyerang karena ia baru saja mengalahkan Kong. Malah ada Mega Godzilla. Di lain sisi, Jia bisa merasakan detak jantung Kong melemah dan dia sekarat. Jia di sini bersedih. Lin lalu mempunyai ide untuk memompa jantungnya dengan meledakkan pesawat HIP karena mempunyai daya yang cukup besar. Lin lalu menaruh pesawatnya di atas dada Kong dan meledakkannya sementara dia kabur menuju keluar. Dan Kong pun tersadar. Jia lalu memberitahu Kong bahwa Godzilla bukan musuh. Scene berganti ke Josh yang berusaha membobol dan menonaktifkan Mega Godzilla karena masih terhubung ke satelit, tapi Josh kebingungan, dia harus memasukkan seperti kata sandi. Tapi saat mencoba memasukkan kata sandi yang kedua kalinya, sistemnya malah terkunci sendiri. Kembali ke pertarungan, di sini terlihat Godzilla tidak bisa apa-apa. Mega Godzilla masih saja terus saja menyerangnya. Godzilla lalu mengeluarkan api birunya dan Mega Godzilla juga mengeluarkannya. Awalnya seimbang, namun kekuatan Mega Godzilla lebih besar sehingga Godzilla kalah dan terjatuh. Terlihat ia terkena luka bakar. Ketika Mega Godzilla ingin membunuh Godzilla, tiba-tiba datang Kong yang menolongnya dan akhirnya mereka berdua bekerja sama melawan Mega Godzilla. Walaupun sudah 2 lawan 1, Mega Godzilla masih saja bisa bertahan. Kong lalu mengambil kapaknya dan langsung menyerangnya. Ketika Kong terpojok karena Mega Godzilla ingin membor kepalanya, Josh mempunyai ide untuk menumpahkan air di komputer sehingga membuatnya konslet. Tapi Godzilla masih saja bisa menyerang Kong. Godzilla lalu mengeluarkan api birunya dan mengenai kapak Kong supaya bisa bersinar dan berenergi. Lalu Kong menyerang dan memutilasinya sehingga Kong bisa mencabut kepalanya.
Lalu warga Hong Kong keluar untuk melihat. Di sini terlihat Madison menemui ayahnya. Bernie lalu memperkenalkan dirinya kepada ayahnya Madison. Kong dan Godzilla lebih memilih mengalah dan tidak melanjutkan pertarungan. Godzilla lalu pergi ke habitatnya ke dalam laut. Yang lainnya terlihat tercengang melihat kedua raksasa ini berdamai. Singkatnya, Kong sudah ada di habitatnya di Hollow Earth. Film ini diakhiri dengan Kong berdiri di sebuah tebing. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Godzilla vs Kong ini? Tulis saja di kolom komentar. Sekian dari saya, bye-bye.